Teman-teman, hari ini kita akan memperingati Jumat Agung. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita akan penebusan Kristus di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang baik bagi kita. Amin. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinner saved, the work of your power. Angkat suaramu, pujikan. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to. Sekali lagi katakan, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Katakan, I am blessed. I am blessed. I am caught. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has done for me, for now and forever. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Pujikan dengan sepenuh hatimu, katakan, God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Thank you, Lord.
God, you're so good. You're so good to me. Shalom teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kalau sekali lagi kita dapat berkumpul bersama untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita bersama beribadah memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk dapat berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau jadikan bagi kami. Khususnya pada hari ini, kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Kalau kami pada saat ini boleh hadir beribadah, itu semata-mata karena apa yang telah Kau kerjakan ya Tuhan. Engkau mati di kayu salib bagi kami. Dan saat ini kami datang untuk memperingati akan kematian-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melayakan dan kuduskan kami ya Tuhan. Dan Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, menuntun kami, biar kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang terbatas, kiranya tetap dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang akan bersama kita renungkan pada hari ini adalah From Despair to Joy. Dari duka cita menjadi sukacita. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20, ayat yang ke-11 sampai ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ada sebuah kisah tentang seorang ibu dan seorang anaknya yang masih kecil. Mereka memiliki kesukaan yang sama, yaitu makan ikan bandeng yang digoreng. Teman-teman di sini mungkin ada juga ya yang suka makan ikan bandeng goreng. Seperti yang kita tahu, ikan bandeng adalah ikan yang enak untuk kita makan. Tapi kita harus hati-hati waktu memakannya. Kenapa? Karena ikan ini memiliki banyak sekali tulang-tulang halus. Dan hal ini sangat berbahaya bagi anak kecil. Biasanya pada waktu makan, si ibu memisahkan daging dan dari tulang-tulang ikan itu. Baru kemudian dia memberikannya kepada anaknya. Nah, satu kali, sang ibu tidak memisahkan daging dari tulang ikan. Tapi dia langsung memberikan ikan bandeng goreng itu kepada anaknya. Dengan tujuan agar anak tersebut mau belajar. Nah, setelah sekian lama anak kecil ini berusaha untuk memisahkan tulang dari daging ikan itu, ya akhirnya putus asa. "Nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa makan. Kebanyakan tulangnya," kata sang anak. Lalu sang ibu dengan tenang berkata,
"Nak, kamu coba lihat, banyak mana? Daging atau tulangnya?" "Ya banyak dagingnya, Bu," kata anaknya. "Nah, kamu tahu mengapa kamu tidak bisa? Itu karena kamu terlalu berfokus pada tulangnya dan bukan pada dagingnya." Teman-teman, apa sih inti dari cerita tadi? Jangan makan ikan bandeng. Bukan ya? Kalau teman-teman perhatikan, terkadang kita itu sama seperti anak kecil dalam cerita tadi. Ketika kita dihadapkan pada satu tantangan atau masalah, umumnya bagaimana sikap kita? Umumnya, fokus kita tertuju kepada masalah yang kita hadapi itu. Ya kan? Sehingga kita tidak bisa bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Dan kira-kira seperti itulah mungkin perasaan yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam kisah yang kita baca tadi. Keadaan murid-murid Yesus di dalam kondisi yang sangat tergoncang karena Yesus, guru dan pemimpin yang mereka hormati, telah mati. Teman-teman tentu ingat kisah waktu Yesus ditangkap dan diadili. Tidak ada satupun dari murid-murid Yesus yang ada bersama dengan Yesus untuk membela dia ataupun menemani dia. Semuanya bersembunyi dan mereka hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana guru mereka diperlakukan dengan sangat buruk, diludahi, diejek, dipukul. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri dari kejauhan bagaimana Yesus menghadapi segala siksaan itu seorang diri sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Kenyataan ini membuat para murid Yesus begitu terpukul. Hati dan pikiran mereka tertutup oleh kesedihan yang begitu mendalam, seperti anak kecil yang begitu terfokus pada tulang ikan bandeng tadi. Sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang ingat akan perkataan Yesus kepada mereka sebelum Yesus disalibkan. Yaitu Yesus pernah berkata bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Dan Maria Magdalena juga mengalami hal yang sama seperti murid-murid alami. Di dalam kisah tadi kita melihat bagaimana Maria sambil menangis datang menghampiri kubur Yesus. Namun sebelum itu, di dalam Yohanes 20 pas ayatnya yang pertama dan kedua diceritakan bahwa Maria sebelumnya sudah datang ke kubur Yesus pada waktu hari masih pagi benar. Dan ia melihat bahwa batu tempat Yesus dikuburkan telah tergeser. Kemudian Maria berlari memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes, yaitu bahwa mayat Yesus telah dicuri. Hal ini yang membuat Maria semakin sedih. Yang ada di pikirannya pada saat itu adalah bahwa mayat Yesus telah dicuri. Oleh sebab itu, ketika ia kembali ke kubur, lalu masuk ke dalam kubur, sambil menangis, Maria nggak menyadari siapa yang mengajak dia berbicara. Mari kita lihat kembali di ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan, "Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, 'Ibu, mengapa engkau menangis?' Jawab Maria kepada mereka, 'Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.'" Teman-teman, Maria tidak menyadari bahwa yang mengajak Maria berbicara adalah para malaikat Tuhan. Dan Maria memberikan jawaban yang sama seperti kepada Petrus dan Yohanes, yaitu bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Bahkan lebih lagi, waktu Yesus sendiri yang bertanya kepada Maria, Maria juga tidak menyadari kalau yang bertanya kepadanya adalah Yesus sendiri yang telah bangkit, sosok yang sedang ia cari-cari. Di dalam ayat 14 dan ke-15 dikatakan begini. Sesudah berkata demikian, ia, Maria, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu dia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Teman-teman lihat, di dalam kesedihan yang begitu dalam, Maria juga tidak menyadari bahwa yang sedang mengajaknya bicara adalah Yesus. Karena yang ada di dalam pikiran Maria hanya satu, menemukan mayat Yesus. Makanya ketika Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama, seperti pertanyaan malaikat tadi, Maria tidak menyadarinya. Bahkan kali ini Maria justru malah menganggap Yesus sebagai tukang kebun, yang mungkin memindahkan mayat Tuhan Yesus. Teman-teman, kesedihan yang begitu mendalam yang dialami Maria
membuat hati dan pikirannya menjadi tertutup. Sehingga Maria gagal mengenali Yesus. Teman-teman, ketika kita merenungkan kisah ini, mungkin ada dari teman-teman yang berpikir, kok bisa ya? Maria sampai tidak tahu kalau yang diajak bicara itu adalah malaikat Tuhan. Bahkan lebih lagi, kok bisa Maria nggak kenal Tuhan Yesus yang mengajak dia berbicara? Tapi teman-teman, bukankah sebagai manusia, kita pun memiliki kecenderungan yang sama seperti murid-murid Yesus dan juga Maria? Ketika ada masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi, seringkali fokus kita adalah pada masalah itu, pada pergumulan itu. Dan akibat terlalu fokus pada masalah dan pergumulan hidup itu, kita sulit melihat Tuhan dan segala kebaikannya. Dan kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, yang selalu beserta dengan kita di dalam setiap permasalahan hidup dan pergumulan hidup kita. Bahkan tidak jarang kita juga mungkin marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan atas segala masalah dan pergumulan hidup yang kita alami. Kita merasa Tuhan gak adil, Tuhan pilih kasih. Kenapa aku yang harus mengalami ini ya Tuhan? Engkau gak adil Tuhan. Itu yang kadang mungkin pernah kita katakan. Itu yang kadang terjadi. Ketika fokus kita hanya pada masalah dan pergumulan hidup, mata dan hati kita tertutup untuk melihat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa datang dan memohon ampun kepada Tuhan. Karena seringkali kita mengecewakan Dia, kita mendukakan hatinya, lewat perkataan kita dan juga ketidakpercayaan kita kepadanya. Namun kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang penuh dengan kasih. Dia tidak membiarkan orang-orang pilihannya hidup dalam kebingungan dan kesedihan. Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Teman-teman, Yesus tidak marah kepada Maria karena tidak mengenalinya. Tapi dengan sabar Yesus menyatakan dirinya kepada Maria yang pada waktu itu sedang mengalami kebingungan dan kesedihan yang begitu dalam. Di ayat 16 kita melihat Yesus memanggil Maria. Dan seketika itu juga mata Maria seperti dibukakan. Dia berbalik dan dia melihat Yesus, sosok yang sedang ia cari itu. Namun berbeda dari yang ia cari sebelumnya. Yesus yang muncul di hadapannya bukanlah Yesus yang mati, melainkan Yesus yang hidup, Yesus yang telah bangkit. Seketika itu juga duka cita yang dialami Maria berubah menjadi sukacita. Dan kemudian Yesus menyuruh Maria untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia telah bangkit. Diawali dari duka cita yang begitu dalam, waktu Maria menemukan bahwa kubur Yesus kosong, dan ia memberitahu Petrus dan Yohanes, mayat Tuhan Yesus sudah diambil orang. Namun kini, berita yang Maria sampaikan kepada murid-murid bukan lagi berita duka cita, melainkan satu sukacita yang sangat besar. Di ayat 18, Maria mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang bersedih pada waktu itu, "Aku telah melihat Tuhan. Tuhan telah bangkit." Teman-teman, hari ini kita bersama mengingat akan kematian Tuhan kita di atas kayu salib. Dia harus mengorbankan dirinya untuk membayar setiap penalti akibat dosa dan pelanggaran yang seharusnya ditanggungkan kepada kita. Dan dia harus mati agar supaya kita yang seharusnya mati ini akibat dosa-dosa kita menjadi hidup. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak hanya mati, tapi Dia juga adalah Tuhan yang bangkit dan hidup bagi kita. Kematian dan kebangkitannya tidak hanya mengampuni kita dari dosa, namun kematian dan kebangkitannya melayakkan kita untuk hidup di dalam persekutuan dengannya. Teman-teman, apa yang sedang teman-teman hadapi hari-hari ini? Apakah teman-teman sedang menghadapi begitu banyak masalah dan pergumulan yang membuat teman-teman tidak dapat melihat segala kebaikan Tuhan? Karena hidup teman-teman terlalu berfokus pada masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi. Ingatlah bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus telah mengalahkan masalah terbesar kita yang tidak akan dapat diselesaikan oleh siapapun, yaitu dosa kita. Dia menanggung segala hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, dan Dia telah menang mengalahkan kematian. Sehingga kita semua yang percaya kepadanya akan hidup kekal di dalam persekutuan dengan Tuhan kita nantinya. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang kepadanya secara pribadi. Kita mengingat kembali pengorbanannya di kayu salib.
bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan kita bersyukur bahwa oleh karena Yesus mati, maka kita yang percaya kepadanya dapat hidup dan terus berjalan di dalam anugerah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk karya-Mu di kayu salib. Engkau telah mati menggantikan kami yang seharusnya mati akibat dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Namun oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, kami yang seharusnya mati ini menjadi hidup ya Tuhan. Oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, kami yang seharusnya hidup di dalam kematian yang kekal, neraka yang kekal, boleh hidup dan menjalani hidup ini di dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahkan status kami yang adalah seorang hamba dosa telah diubahkan menjadi hamba-hamba kebenaran, anak-anak Allah. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu di kayu salib. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak hanya sekedar mengingat, tapi juga kami boleh menghidupi ya Tuhan kebenaran ini ya Tuhan. Kami rindu, kami bisa juga dipakai seperti Maria, menjadi saksi-Mu ya Tuhan, mengabarkan akan kebangkitan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau bukan hanya Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup. Dan itulah pengharapan setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu, bahwa suatu saat nanti, kami semua yang percaya kepada-Mu akan berjumpa dengan Engkau di kekekalan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mengingatkan untuk kita semua, hari Minggu besok kita akan sama-sama beribadah, merayakan kebangkitan Tuhan kita. Saya mendorong teman-teman untuk bisa datang secara onsite ya. Oke? Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.